Duduk, Ibu. Shalom. Shalom, selamat malam. Haleluya. Apa kabar Agape? Saya lama sekali tidak ikut Agape ya. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan membicarakan sesuatu yang disebut sebagai kedalaman iman. Jadi dalam kekristenan, iman kita itu memiliki kedalaman. Jadi iman itu digambarkan macam-macam. Ada iman yang bertumbuh sehingga iman itu menjadi dewasa. Ada iman yang lemah, ada yang teguh. Ada juga iman yang memiliki kedalaman. Nah, malam hari ini saya ingin bicara tentang kedalaman iman. Kalau kita melihat kehidupan kita yang sudah berlalu, mungkin yang semakin sepuh semakin banyak pengalamannya ya. Kalau melihat kehidupannya sejak masa muda, sejak dulu, kita pasti mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengecewakan, segala sesuatu yang jahat lah. Pasti banyak orang-orang yang pernah jahatin, ya, pernah berbuat jahat terhadap kita. Kalau kita ingat-ingat semuanya itu, kemudian kita lihat setelah masa-masa itu berlalu, ketika kita mulai sembuh dan sampai sekarang, dan bahwa kita melihat akhirnya mengerti ya bahwa dari pengalaman-pengalaman yang kurang baik itu menjadikan kita yang lebih baik. Dari pengalaman yang tidak baik menjadikan kita lebih baik. Kalau masa lalu bisa dikenang, bisa diingat-ingat. Masa sekarang kita bisa lihat, tapi kalau masa depan kita belum tahu ya. Lalu bagaimana caranya kita melihat ke masa depan? Ketika bicara masa depan, iman Kristen mengajarkan bahwa kita harus punya iman. Jadi bagaimana kita melihat masa depan? Dengan iman. Saudara besok masuk surga enggak? Amin. Halo, masuk surga enggak orang Agape ini? Amin. Masuk? Loh kok tahu kan belum masuk, ini masih besok. Kok tahu? Melihatnya dengan iman. Nah itu yang disebut dengan melihat dengan iman. Jadi sesuatu yang belum terjadi, belum ada buktinya, hanya sekedar harapan, tapi kok kelihatan, kok bisa dirasakan. Nah itu melihatnya dengan iman. Demikian juga orang Kristen ini belakangan ini karena ya zaman sekarang ya banyak TikTok, YouTube, macam-macam. Dan di dalam TikTok, YouTube itu ada banyak sekali ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Kristen. Belakangan ini saya baru menemukan nikmatnya ngelinting rokok sambil denger debat agama. Dulu saya biasanya lihat Pak Yuan ya, Pak Yuan kalau ngelinting rokok itu mesti nyetel debat agama. Kadang saya, apa sih maksudnya kok dengerin debat agama? Ternyata nikmat, seru. Ngelinting itu kayak terasa cepet. Soalnya kan denger debat ini ndredeg, kurang ajar. Jadi semangat ngelinting, enggak ngantuk. Nah dari denger debat-debat agama ini kemudian ada lakon-lakonnya yang cukup terkenal seperti ada Edis TV, ada Elia Miron, banyak macam-macam lah. Mereka yang menyebut diri sebagai pembela iman, apologet, jadi mempertahankan iman Kristen di depan publik gitu. Awalnya seru ketika dia debat dengan agama-agama lain ya, kayak wah seru ini, mengasihkan. Sampai akhirnya mungkin konten kan kalau gitu-gitu aja bosen ya. Akhirnya dia nggak debat dengan orang beda agama, tapi debat dengan sesama Kristen. Kadang beda gereja ya, terus debat sendiri. Jadi ketika saya dengar debat-debat sesama Kristen ini, ternyata banyak yang sesat juga ya para pembela iman yang di YouTube. Kalau saudara tahu Edis TV itu orang yang pakai kacamata itu, dia bilang Tritunggal itu nggak ada gunanya, suruh buang ke tong sampah. Padahal selama ini dia viral ini orang Kristen itu hebat, ayo terus bela iman Kristen. Tapi begitu dia mengatakan itu kayak saya iki piye ta wong iki. Terus ada lagi akun lain yang mengatakan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu benar-benar satu, tidak terpisah, tidak bisa dibedakan. Ada yang bilang kalau perjanjian lama Bapa, pas Tuhan Yesus ada itu ya Anak, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga ganti Roh Kudus. Jadi cuman satu Allah, cuman ganti-ganti peran. Aneh-aneh. Jadi ajaran-ajaran semacam itu menyebar luas, menyebar bebas. Tapi itu nggak hanya dari kalangan
Kristen sendiri. Ada juga akun-akun yang menurut saya itu bukan orang Kristen, cuman dia bikin nama akunnya apa, misalnya perisai iman gitu ya, di YouTube. Wah, ini mesti Kristen ini. Ada yang pelita hidup, wah ini Kristen ini. Ada yang Yesus harapanku, akunnya mana nih? Tapi uploadannya, mengadu domba. Ada uploadan itu dia bikin gambar, jadi ada gedung seperti gedung gereja. Interiornya itu kalau dilihat itu seperti kepala ular. Ya memang persis ular. Ada matanya, persis kepala ular loh. Terus dia tulis apa? Ini loh, gereja kepala ular. Mana ya? Ada yang upload apa? Gereja-gereja yang ada patung-patungnya. Oh ini loh, orang Kristen nyembah patung. Ada apa lagi? Oh ini orang Kristen ada foto-foto kayak ini. Nah itu orang Kristen bukan kok nguploadnya kayak gitu. Loh gitu loh, ada orang Kristen komen amin. Loh kok iso? Loh kok bisa? Gitu. Itu orang kalau tidak punya kedalaman iman seperti itu. Contoh yang paling gampang aja foto ini. Fotonya siapa ini? Kok ragu-ragu? Fotonya siapa? Foto ini tidak mirip dengan Yesus. Tapi kalau saudara lihat foto ini, saudara langsung tahu dan bisa sampai kepada Yesus. Loh, Tuhan kok digambar? Siapa sih gambar Tuhan? Tuhan tidak bisa digambar. Ini yang digambar manusianya. Kan Yesus benar Allah, benar manusia. Yang digambar manusianya. Bukan Tuhannya. Tuhannya tidak kelihatan, tidak bisa digambar. Tidak ada seorang pun pernah melihat Bapa. Iya gambar tidak pernah dilihat. Yang digambar manusianya. Oh, itu kan cuman gambar man. Loh, stop. Orang Kristen kalau ngomong gini-gini cuman gambar, repot. Harus punya kedalaman iman. Ini bukan cuma gambar. Coba ini ada orang kesini terus ini diludahi. Marah enggak saudara? Loh, padahal kan cuma gambar. Kok marah? Berarti kan saudara melihat bahwa yang diludahi Yesusnya, bukan gambarnya. Betul ya? Nah itu namanya punya kedalaman iman itu seperti itu. Kita bisa melihat segala sesuatu bukan dari yang kelihatan saja. Tapi yang tidak kelihatan pun kita bisa lihat melalui iman. Kayak ini posenya gini. Dulu ada teman saya ngaco, bilang, "Iku lapo kok pose ngene?" Oh, mungkin pas foto ada rokoknya tapi jatuh. Terus pas foto gak ono. Ngawur. Kenapa kok pose gini coba? Nah, tahu artinya enggak? Kok Tuhan Yesusnya kok pose gini? Nih, 3 jari ini Bapa, Putra, Roh Kudus. Tritunggal, betul ya? Jari manis sama kelingking Yesus, benar Allah, benar manusia. Huruf telunjuk lurus ya, membentuk huruf I. Jari tengahnya sedikit belok membentuk huruf C, Isos Kristos. Ada artinya. Kalau kita tidak punya kedalaman iman, tidak ngerti gambar ini kok gini kenapa. Tangan kirinya gimana? 5. Apa 5? 5 luka Yesus. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, 1 di lambung. Ada artinya. Makanya kalau pas mantenan, gaya bebas, jangan gini. Coba gaya bebas gini loh. Keren ya. Isos Kristos. Gaya bebas, 5 luka Yesus. Mau gaya bebas gini terus. Orang Kristen itu punya kedalaman iman. Jadi kelihatan kalau pas foto mantenan gaya bebas, Kristen. Ada banyak hal-hal yang serupa seperti itu, tapi kalau kita tidak punya kedalaman iman, kita tidak bisa melihat. Kita hanya melihat gambar ini gambar saja, tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh gambar itu. Nah ini sulit. Ini perlu yang disebut dengan kedalaman iman. Salah satu contoh lain seperti itu, gereja ular itu, yang menurut saya lumayan viral ya belakangan ini. Jadi ada beberapa gereja yang ada ornamen ularnya, kemudian dianggap, oh ini gereja iblis. Ada seorang episkop atau episkop itu apa? Penilik jemaat dari gereja timur ortodoks, dia punya cincin ada ularnya. Oh ini pengikut Lucifer. Begitu banyak di TikTok itu. Fotonya seorang patriark Armenia, gereja apostolik Armenia, bawa tongkat ada ularnya. Terus ditulis apa di akunnya ini? Inilah pengikut ular naga yang menipu Hawa. Loh. Yang Kristen, amin. Loh, kok iso amin? Itu tidak punya kedalaman iman. Loh, maksudnya apa kok ularnya? Ular itu apa tahu? Bapak Ibu kalau lihat ular apa yang muncul di pikiran apa? Gila nih, jijik.
oh, ular itu gila nih, jahat gitu. Apalagi kan kalau di Alkitab kita ular naga itu menipu Hawa sampai jatuh ke dalam dosa. Atau mungkin di kitab Wahyu ada ular naga besar. Pokoknya ular ini yang jahat-jahat lah, licik, beracun, berbahaya gitu. Macam-macam ya. Tapi coba kita sekarang buka Alkitab kita ya. Kita baca suatu kisah yang bisa membuat kedalaman iman kita lebih daripada sekarang. Kita buka kitab Bilangan. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kita baca satu naskah lagi dari Injil Yohanes, pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga akan saya bacakan mulai ayat yang ke-12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Nah, dari dua bacaan tadi saya harap Bapak Ibu mendengarkan ya. Ada yang ketiduran? Oh, tidak ada, puji Tuhan. Nah, di dalam dua kisah ini tadi ada satu hal yang menarik yang dibahas. Intinya adalah tentang ular tedung, ular yang ditinggikan oleh Musa ya. Kalau Bapak Ibu Saudara seperti saya suka nonton debat-debat YouTube itu, banyak orang Kristen berkata bahwa di gereja tidak boleh ada patung. Karena apa? Karena Tuhan berfirman, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa di. Tapi ini Musa disuruh Tuhan bikin patung. Nah, kita harus punya kedalaman iman dalam melihat naskah, karena dalam perintah Tuhan, jangan buat patung dan sujud menyembah kepadanya. Bikin tok ya gak apa-apa Bapak Ibu ya. Terus gimana kalau orang Kristen tukang patung, pekerjaannya patung? Repot. Karena itu bikin patung boleh, wong Musa bikin patung disuruh Tuhan ya. Tapi tidak boleh nyembah patungnya. Nah, Musa disuruh meninggikan patung ular tembaga. Ular ini padahal yang gigit bangsa Israel, yang menyebabkan kematian, kekacauan, kehancuran. Tapi Tuhan malah justru suruh Musa bikin ular tembaga, yang justru melambangkan apa? Ular ini tadi. Jadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, yang mencelakakan, justru dibuat Tuhan sebagai sarana keselamatan. Tidak cuma berhenti di situ, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, anak manusia harus ditinggikan seperti ular itu, ditinggikan Musa. Jadi Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan ini, ular ini tadi. Loh,
Terus orang-orang bilang gereja ular itu gereja iblis. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena yang melihat hanya ularnya saja yang dilihat. Tetapi tidak punya kedalaman iman untuk mengetahui bahwa ular ini pernah dipakai Tuhan sebagai sarana keselamatan. Bahkan dipersamakan dengan Kristus yang harus ditinggikan. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi gereja kalau bentuknya ular, ya gak apa-apa. Bukan gerejanya Lucifer itu. Lucifer tidak gereja. Nah, kedalaman iman itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dalam kita melihat segala sesuatu. Apa jadinya kalau kita itu tidak punya kedalaman iman? Kalau kita hanya melihat ular itu sebagai ular, gambar hanya sebagai gambar. Kita hanya melihat segala sesuatu dengan mata duniawi saja. Tidak mau mengerti apa di balik semua itu. Yang terjadi itu akan seperti bangsa Israel. Jadi setelah Musa bikin ular tembaga itu, ular tembaganya itu disimpan sama bangsa Israel. Mungkin buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan sampai masuk ke tanah Kanaan pun ular tembaga itu dibawa. Sampai bertahun-tahun lamanya, sampai Israel punya raja Daud dan anak-anaknya. Daud punya anak Salomo punya anak Rehabeam. Terus sampai urutannya itu keturunannya Yakub yang ke-12. Jadi cicitnya yang nomor 12. Namanya Hizkia. Nah, Hizkia ini sangat cinta Tuhan sampai akhirnya dia menghancurkan semua berhala yang ada di Israel. Salah satunya berhala yang namanya Nehustan. Berhala Nehustan ini apa? Ternyata berhala Nehustan itu ya ular yang didirikan Musa tadi. Itu dibawa ke Israel sampai ratusan tahun, kira-kira 700 tahun lamanya, terus disembah sama bangsa Israel. Loh kok disembah? Karena mereka melihat ular ini pernah menyelamatkan. Dulu orang dipatok ular kalau lihat patung ini sembuh. Disembah itu. Karena mereka tidak punya kedalaman iman. Mereka tidak melihat bahwa yang menyelamatkan bukan ularnya, tapi kuasa Tuhan yang yang dilewatkan melalui itu, disaranakan. Jadi itu hanya sarana, itu bukan sesuatu yang menyembuhkan. Nah ini perlu kedalaman iman. Kalau kita nggak punya kedalaman iman, akan seperti orang Israel ini, di mana mereka menyembah Nehustan, patung ular yang tadinya memang menyelamatkan, tapi mereka justru menyembah itu. Ketika Kristus mempersamakan dirinya dengan ular tembaga itu, bahwa anak manusia harus ditinggikan seperti Musa meninggikan ular, itu juga merupakan peringatan bagi gereja, bahwa jangan sampai salib Kristus itu kita sembah. Jangan sampai salib Kristus jadi jimat. Ada loh orang Kristen nulis Bapa Kami di kertas, dilipat kecil-kecil, dikantongi untuk apa? Ilmu kebal. Iya toh. Ada loh orang-orang punya rosario yang buat doa itu. Nggak pernah dipakai doa, hanya dimasukin tas buat perjalanan. Katanya kalau kecelakaan nggak apa-apa, kalau ada ini nggak bakal luka. Kok iso? Loh banyak loh orang Kristen seperti itu. Di mobilnya dicantoli salib. Ada yang pakai kalung salib sebagai apa? Perlindungan. Kok jadi salibnya jadi Nehustan? Jangan sampai kita nyembah salib. Salib itu hanya cukup mengantar kita pada gambaran tentang Kristus, gambaran tentang penyelamatan Kristus. Tidak perlu sampai disembah, dijadikan jimat. Itulah jadinya kalau orang Kristen tidak punya kedalaman iman. Ketika kita melihat bagaimana Tuhan mengubah ular yang tadinya celaka itu, yang tadinya itu adalah simbol kejahatan, dosa, kemudian dijadikan keselamatan. Jadi Allah itu bisa mendatangkan atau menciptakan hal baik dari kejahatan. Sesuatu yang jahat itu sama Tuhan bisa dibuat baik. Nah kadang orang Kristen itu tidak bisa melihat baiknya itu loh. Karena apa? Yang dipakai mata duniawinya ini. Tapi kalau pakai mata iman, dia bisa melihat sesuatu yang baik di dalam yang jahat. Contoh paling jelas apa? Kristus disalib itu karena dihianati Yudas. Diadili sama petinggi-petinggi Yahudi Sanhedrin oleh para ahli Taurat, petinggi-petinggi agama Yahudi. Kemudian dituduh oleh rakyat Israel itu yang ada di Yerusalem. Dihakimi oleh Pontius Pilatus, disiksa sama tentara Romawi, disalib.
Semua yang dilakukan mereka itu murni kejahatan. Tidak ada yang bermaksud baik terhadap Tuhan Yesus. Semuanya murni jahat, bermaksud bunuh Tuhan. Tetapi dari semua kejahatan itu, terjadilah apa? Keselamatan kita semua. Amin. Betul. Tidak ada loh Yudas itu niat, Tuhan Yesus tak jual biar seluruh dunia selamat. Ada enggak Pilatus niat, ini tak salib aja, biar bebas manusia dari dosa. Enggak ada niatan seperti itu. Semua niatnya jahat. Tapi dari niat-niat dan perbuatan jahat itu, lahirlah keselamatan kita. Betul? Nah terus, akhirnya ada banyak akun-akun. Wah, akun-akun lagi. Ini kebanyakan YouTube saya ini, wah repot. Ada akun-akun yang bukan Kristen, bikin konten apa? Yudas berjasa untuk keselamatan orang Kristen gitu katanya. Katanya kalau udah ada Yudas, kita tidak selamat. Katanya kalau Yudas tidak jual Yesus, Yesus kan tidak jadi disalib. Terus orang Kristen tidak selamat. Saya tidak usah nonton kontennya, saya lihat judulnya tok loh. Loh gitu ada orang Kristen yang ikut loh, yang terbawa arus. Bilang, oh iya ya, berarti Yudas berjasa ya. Tidak bisa, sekalipun keselamatan kita datangnya dari pengkhianatan Yudas, penghakiman Pontius Pilatus, orang Romawi. Tapi itu semua murni kejahatan. Itu semua murni kejahatan, itu tidak ada yang berjasa untuk keselamatan kita. Yang berjasa untuk keselamatan kita hanya pengorbanan Kristus, itu saja. Tentang cerita bagaimana Yesus disalib, kenapa Yesus disalib, itu semua jahat semua itu. Nah, Tuhan bisa merubah sesuatu yang jahat, seperti pengkhianatan, penuduhan kepada orang tidak bersalah, penyalipan, menjadi sesuatu yang baik. Kita perlu memiliki kedalaman iman yang bisa melihat hal-hal di balik semua yang jahat itu. Kalau nggak punya kedalaman iman, kita nggak akan bisa mengetahuinya. Ketika kita melihat hidup kita yang pernah dijahatin orang, pernah ditipu, dihianati, ditinggalkan, semua yang jahat itu murni kejahatan. Tetapi dari situ menghasilkan kita yang lebih baik, yang kuat, yang dekat dengan Allah, yang banyak berdoa. Coba kalau kita nggak pernah dihianati, kita nggak pernah disakiti, kita mungkin hidup akan seperti orang dunia yang santai-santai aja, yang nggak butuh Tuhan. Tetapi karena kita penuh dengan luka, penuh dengan sengsara, akhirnya kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, sesuatu yang jahat itu tadi bisa menghasilkan hal yang baik. Kalau sekarang keadaan Bapak Ibu Saudara sedang dalam dosa, atau mungkin saudara sedang dijahatin orang, ditipu, atau menjadi korban atas kejahatan orang lain, atau saudara dihianatin teman, difitnah, dan lain-lain, percayalah di balik semua itu ada hal yang baik. Tetapi tidak kelihatan. Cara lihatnya gimana? Pakai iman. Kalau orang Kristen masih suka sambat karena keadaan hidupnya, berarti dia tidak melihat dengan iman. Dia melihat yang ada aja, yang kelihatan. Orang-orang seperti itu yang bilang ini cuma gambar. Kok ada gereja Lucifer. Tidak ada kedalaman imannya sama sekali. Kedalaman iman itu sangat perlu. Bukan hanya dalam ibadah ya ibadah perlu kedalaman iman. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau iman kita itu dangkal, tidak bisa melihat hal-hal di balik yang baik, di balik yang jahat, hal-hal baik di balik yang jahat, kalau kita tidak bisa melihat semua itu, hidup kita akan susah. Banyak mengeluh, banyak bingung harus apa, banyak cari pertolongan ke tempat lain, minta tolong manusia, berharap ke manusia, telepon sana sini, pinjam uang. Tapi kalau saudara bisa punya iman yang cukup dalam dan melihat semuanya itu, keren hidup saudara ini sebenarnya. Hidup kita ini keren sebenarnya. Mungkin sekarang masih kelihatan ular ya. Tapi di baliknya ada Kristus. Amin. Jadi kita harus memiliki kedalaman iman. Bisa punya kedalaman iman? Amin. Amin. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita terima. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sebab firman-Mu yang telah kami dengar. Kami telah membaca sabda-Mu dan kami telah mendengarnya.
Kami juga telah mendengar tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau senantiasa mengajar dan membimbing kami. Kiranya biarlah firman itu boleh tinggal dan diam di dalam hati kami, sehingga iman kami boleh semakin dalam di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat segala sesuatu baik adanya, sebagaimana Engkau melihat segala sesuatu baik adanya. Ajar kami untuk melihat dan mengerti bagaimana jalan-jalan-Mu Tuhan, supaya dalam hidup kami tidak merasakan penderitaan yang berat, supaya dalam hidup kami memiliki iman dan penghiburan untuk melewati segala sesuatu. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, supaya dengan daya dan urapannya kami boleh hidup seperti Kristus. Sebab dengan urapan yang dari Roh Kudus, Kristus telah sampai pada kesempurnaan dan telah menyelamatkan kami. Kiranya Engkau senantiasa ya Bapa, mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh menerima penghiburan dari Dia. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pengorbanan-Mu, dan kiranya Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kami, supaya iman kami boleh bertumbuh dalam Engkau. Doa ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Haleluya. Amin. Silakan, Retno.